Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Karina kembali hadir menyapa Anda di acara Dialog Khusus Bandung TV. Dan tema kita pada hari ini adalah kesehatan pulih ekonomi bangkit. Ini terkait dengan pandemi yang tengah kita alami di Indonesia bahkan di dunia. Dan tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sepertinya sedang sibuk sekali ya, Pak ya. Langsung dari Jakarta, Pak ya? Iya. Jalan. Iya, baik. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, Bapak Dr. Andes Haji Daud Ahmad, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Lagi sibuk-sibuknya ya, Pak ya? Ya, lumayan. Tapi sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak. Baik, pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, sepertinya masih hangat dalam pikiran kita. Pertama kali muncul wabah ini dari Wuhan di China dan menyerang ke seluruh dunia, lebih dari 200 negara. Ini terdampak termasuk di Indonesia dan juga masih hangat di benak kita di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi 2 kasus pertama di Kota Depok. Dan untuk data per 6 Oktober 2020, total kasus positif di Indonesia sebanyak 311.176 kasus dengan penderita sembuh sebanyak 236.437 orang atau sebesar 75,98%. Dan wabah tersebut bukan hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga kepada perekonomian bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Banyak upaya, banyak langkah yang dipersiapkan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama di bidang perekonomian dan tentu saja kesehatan. Jadi yang pertama ini, Pak, sebelum kita berbicara mengenai program yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, ini melihat penambahan kasus yang cukup signifikan. Sebenarnya bagaimana upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Pak Widodo? Iya, baik. Jadi memang COVID ini kan sudah berlangsung cukup lama. Betul. Ya. Dan ini tentu membutuhkan stamina yang bukan sprinter tapi maraton ya. Sehingga kita semuanya baik dari pusat sampai ke daerah betul-betul berada pada posisi untuk bisa mengalahkan musuh kita yang tidak kelihatan tetapi yang mematikan ini. Dan ini membutuhkan berbagai strategi. Di awal-awal kita sudah menunjukkan secara serius bahwa negara hadir, pemerintah hadir. Kita menjemput WNI kita di Wuhan, ya, kemudian kita bawa ke Indonesia. Saat itu beritanya luar biasa. Betul. Padahal tidak langsung dibawa ke lokasi, kita bawa ke Pulau Natuna. Ya. Kemudian di karantina ya, Iya, Pak? di karantina. Dan itu menunjukkan bahwa memang Indonesia sangat sangat peduli dengan penyakit ini dan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya di Indonesia mulai awal Maret ya, itu sudah ditemukan 2, setelah itu meningkat dan akhirnya kita sekarang mengalami betapa kita memasuki apa yang disebut dengan PSBB ya. Kita punya gugus tugas, baik gugus tugas di pusat sampai ke daerah, bahkan di daerah itu gugus tugasnya pimpinan daerahnya kemudian menjalankan fungsinya memerangi COVID. Jadi konstruksi menghadapi COVID ini adalah konstruksi yang betul-betul dari awal pemerintah sudah hadir untuk bisa bersama-sama dengan semua komponen masyarakat menyadari karena problem yang tidak kalah pentingnya penularannya lewat komunikasi antar manusia. Betul. Sementara manusia ini kan makhluk sosial, kita mesti harus bisa terus berinteraksi. Nah, disitulah PSBB itu menunjukkan betapa kita berada pada under pressure COVID ini ya, karena harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah waktu terus di rumah. Betul. Ini kan satu situasi psikologi yang luar biasa. Tidak hanya penyakitnya, tapi dari sisi psikologinya, kita akhirnya harus terpaksa di situ. Dan setelah sekian bulan, 3-4, akhirnya kita nggak bisa lagi kalau kita diam di rumah saja, maka yang terjadi kita akan kalah ini, nggak bisa hidup. Karena kita butuh kehidupan, sehingga kita kemudian menempuh satu strategi yang disebut dengan masyarakat produktif tapi aman COVID. Nah, jadi kita harus berdamai dengan
COVID, tetapi tidak menyerah, apalagi kalah. Jadi itu yang menunjukkan pesan-pesan kita. Makanya pesannya itu satu, kita harus optimis memenangkan ini. Kita harus positive thinking, jangan mencari salah. Nggak ada yang punya pengalaman ini. Kita semua harus positive thinking. Termasuk kita harus punya disiplin. Nah, disiplin ini yang ternyata sampai sekarang pun belum bisa terwujud 100%, termasuk kegotong royongan. Jadi 4 pesan utama itu sampai sekarang masih relevan, masih kita harus gaungkan agar supaya masyarakat akhirnya satu barisan lah, softnya itu sama, supaya tidak ada COVID yang bisa masuk kita. Nah, kalau kita ada yang lubang sedikit, maka yang terjadi populasi COVID akan kemana-mana. Ini yang saya kira menjadi persoalan kita. Di Indonesia sendiri yang seperti tadi Pak Widodo katakan, sudah ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian ada juga PSBM mikro, dan sekarang ada mini lockdown juga. Semua adalah upaya atau langkah pemerintah Indonesia, pemerintah daerah untuk memutus rantai tersebut barangkali ya, dan itu tadi susahnya adalah disiplinnya itu ya. Jadi bagaimana nih Pak Widodo? Kekuatan kita itu terletak pada titik lemah. Nah, ini masih banyak titik lemah. Jadi kalau ini kita jaringnya gini, jebol sedikit sini masuk gitu ya. Dan itu yang membutuhkan memang pelajaran buat kita masyarakat Indonesia dan dunia bahkan ya. Kita nggak boleh persepsinya masih beda-beda. Kita betul-betul harus satu persepsi, narasinya yang kita bangun juga harus sama, sehingga ini yang menunjukkan bahwa kita itu setelah dicek ya, karena kan dulu awalnya tes kita ini kan sulit kan, bahkan berebut antar negara saja berebut dengan rapid sampai pada swab itu. Dan setelah kita semua sudah punya, ketahuan ternyata potretnya Indonesia itu banyak itu loh. Setelah ketahuan, dan itu menunjukkan bahwa kita harus makin ekstra hati-hati lagi karena potretnya sudah mulai kelihatan. Makin di swab banyak masal kan sekarang ini, makin ketahuan ternyata ada satu identifikasi yang disebut dengan OTG. Kayaknya sehat secara fisik, tetapi sebetulnya setelah dites ketahuan dia adalah membawa positif COVID. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi lebih ketat lagi. Makanya muncul mikro lockdown, mau muncul pendekatan komunitas, karena ini kita nggak bisa abai, kita nggak bisa lagi kayak dulu seolah-olah hanya 2 di Depok, setelah itu enggak. Ternyata sekarang ini hampir kabupaten bahkan provinsi sudah semuanya kena. Di kabupaten itu tinggal sedikit yang masih bersih ya, dan ini membutuhkan kerja keras kita bersama-sama, dan juga dalam perjalanan waktu ternyata himbauan saja nggak cukup. Akhirnya memunculkan Impres nomor 6, peningkatan disiplin, penegakan hukum. Jadi memang masyarakat kita ini di era COVID ini betul-betul dilatih berubah cepat, dilatih untuk bisa menyesuaikan keadaan. Nggak bisa ada aparatur yang akan mengingatkan, akan memberikan punishment, dan itu harus dilakukan. Di awal-awal kita nggak bicara soal itu karena takut nanti dikira kita otoriter, nggak bisa gitu denda. Nah, sekarang ini setelah potretnya kelihatan jelas semuanya, kita nggak bisa main-main ya. Dan inilah panjang waktu ini kita harus tetap hidup. Stimulan yang diberikan pemerintah semasa PSBB sudah sangat banyak supaya masyarakat bisa makan, supaya masyarakat bisa PHK juga bisa hidup dan seterusnya. Dan kemudian muncullah yang disebut tadi, kita harus Indonesia sehat, tapi juga kemudian Indonesia bekerja dan Indonesia kemudian tumbuh. Nah, jadi tahapannya begitu. Betul. Oke. Dan itu bukan hanya PR untuk pemerintah Indonesia, tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia harus sinergi dengan program tersebut ya Pak ya. Apalagi beberapa hari belakangan ini terkonfirmasi positif lebih dari 4.000 gitu di Indonesia, dan itu salah satu upaya dari pemerintah Indonesia juga pemeriksaan yang masif begitu ya Pak ya. Nah, itu di Indonesia. Nah, kita ke Jawa Barat ya Pak ya. Bagaimana keadaan di Jawa Barat biar juga masyarakat Indonesia, masyarakat Bandung, Jawa Barat tidak mispersepsi begitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi di Jawa Barat memang di awal-awal Jawa Barat itu rendah gitu, di bawah ya dibanding dengan ini, kita ada di urutan terakhir, ada di urutan kelima dan sebagainya. Nah, pada dasarnya Jawa Barat merupakan bagian integral dari negara Republik Indonesia. Artinya Pak Gubernur di sini selaku sekarang ketua komite di Jawa Barat itu selalu mengikuti apa yang dikatakanlah ditekankan oleh pusat. Misalnya salah satu contoh begini, Jawa Barat dalam menangani COVID ini, Pak Gubernur selalu menanamkan 5 nilai kepada pasukannya.
Ya, ada 5 nilai itu. Yang pertama, kita harus proaktif. Ya, jadi kalau ingat waktu di Jawa Barat ada klaster di Kerawang, Pak Gubernur proaktif langsung, walaupun dalam keadaan sulit, Pak, pada saat Pak Gubernur dengan minta pilihan, kemudian transparan. Apa yang terjadi kita sampaikan. Setiap minggu Pak Gubernur selesai rapat, menyampaikan hal-hal perkembangan COVID ke media. Oke ya Pak, ditahan dulu ya. Nanti kita akan kembali seusai jeda, tetap di tempat Anda di Dialog Khusus Bandung TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Masih bersama saya, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Daud Ahmad, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Tentu saja, sinergitas yang paling penting kita lakukan bersama pemerintah Indonesia dan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tadi sempat terpotong, baru 2 hal ya di Jawa Barat. Baik, silakan diteruskan Pak Daud. Jadi saya ulang ya, yang pertama itu proaktif, kedua transparan, yang ketiga itu ilmiah. Jadi apapun keputusan kebijakan yang diambil oleh gugus tugas pada saat itu berdasarkan kajian-kajian ilmiah dari para ahli yang tergabung dalam sebuah dewan pakar di gugus tugas. Nah, kemudian yang keempat adalah inovatif. Kita selalu berupaya mencari sesuatu yang baru. Disampaikan oleh Profesor bahwa karena ini sifatnya baru, jadi kita dituntut gitu. Kadang-kadang kita sudah menemukan ini sudah keadaan berubah lagi, kita harus menemukan yang baru. Jadi inovatif. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi. Kita kolaborasi dengan semua pihak, dengan perguruan tinggi, kemudian dengan media, dengan pihak pengusaha dan sebagainya. Dari nilai 5 ini kita bersinergi dengan pusat. Ya. Misalnya kita proaktif. Kita sebetulnya, mohon maaf nih Prof, Jawa Barat dahulu menerapkan 5 kriteria zona, ya, dari mulai zona hijau, biru, kemudian kuning, merah, dan hitam. Kemudian pemerintah pusat 4 zona. Nah, karena kita harus sinergi, Pak Gubernur memutuskan, oke, kita rubah, kita samakan dengan pusat. Ya. Dan terakhir waktu rapat dengan Menko Maritim juga, kita punya sebuah inovasi sebetulnya yang namanya SICAPLANG, sistem pencatatan pelanggaran, ya, terkait dengan penegakan hukum. Jadi berbasis handphone. Jadi siapa misalnya Teh Rina nih hari ini ketahuan nggak pakai masker, dicatat minutnya berapa, dicatat. Ya. Kemudian pergilah ke Bogor, nggak pakai lagi, ini udah ketahuan. Teh Rina 2 kali nggak pelanggaran, artinya pelanggarannya kalau tadi ringan, ini kedua kali sedang. Pergi lagi ke Pangandaran, nggak pakai lagi 3 kali, maaf harus didenda, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di pusat, di Menko Maritim ada juga sebuah sistem, Pak Gubernur, oke, kita ikut yang pusat. Jadi pada dasarnya kita selalu sinergi. Dan mengenai keadaan COVID sendiri, Jawa Barat memang fluktuatif. Terakhir pada periode setelah libur Idul Adha, kemudian ada libur panjang 17 Agustus, kasus mulai naik. Ada 2 sebab. Pertama, masyarakat sudah mulai dengan kehidupan yang seperti normal. Kemudian tes masif di kita juga, kita dinaikkan, Pak. Jadi kalau sekarang sudah hampir 3 minggu ini, rata-rata di kita tuh ada 50.000, 40.000, 47.000 per minggu. Ya, kalau standar WHO seharusnya Jawa Barat dengan penduduk kurang lebih 50 juta itu kita di 1 minggu harusnya 50.000 minimal. Ini akan kita kejar terus ke depan dengan situasi ini, sehingga apa yang kita lakukan bisa mudah-mudahan bisa menurunkan angka ini ya. Jadi kalau angka yang positif turun, kemudian juga kita treatment rumah sakit supaya yang meninggal sedikit dan yang sembuh banyak, insya Allah ini akan lebih terkendali. Nah,
Untuk dimaklumi bahwa mulai kemarin 1 Oktober struktur organisasi kita berubah, Pak. Oke. Tadinya gugus tugas, kemudian kita menyesuaikan dengan pusat. Di pusat ada komite, kemudian di bawahnya ada Satgas Pemulihan Ekonomi, ada Satgas Penanganan Covid. Di Jawa Barat pun demikian. Di komite ada Pak Gubernur, kemudian pelaksana di komite ada Pak Sekda, dan di bawah ada 2 Satgas, Satgas Penanganan Covid dan juga Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah. Jadi 2 Satgas ini bekerja. Nah, khusus di Satgas di penanganan Covid, Pak Gubernur pada saat mengukuhkan kami kemarin menitipkan untuk kita bisa mengejar 36 indikator gitu. Jadi 36 indikator itu ada di dalam 4 rumah besar. 4 rumah besar tuh yang 3-nya tuh terkait dengan 3T. Jadi testing, kemudian tracing, kemudian treatment. Kemudian yang rumah keempatnya terkait dengan 3M. Ya, bagaimana itu mensosialisasi ke masyarakat. Yang rumah yang kelima menyangkut dengan governance dan tata kelola di Satgas sendiri. Nah, ini 36 indikator ini yang harus kita kejar. Misalnya di testing. Testing kita harus berupaya bisa melaksanakan yang tadi 50.000 per minggu, itu harus kita kejar. Ya. Kemudian tracing, pelacakan kita harus bisa standar WHO tuh kalau 1 orang positif, kita harus melacak 30 kontak erat dengan yang si positif ini. Ya. Untuk selanjutnya dilakukan treatment. Apakah treatmentnya ke rumah sakit atau di tempat isolasi. Nah, kami sekarang sedang konsentrasi di Depok, Bekasi dan Bogor karena wilayah ini tingkat hunian rumah sakit maupun isolasi itu sudah lebih dari 60%. Artinya ini sudah kalau di standar WHO sudah warning, harus warning. Nah, kita sedang berupaya untuk mencari tempat isolasi sesuai dengan arahan juga dari pusat, dari Kepala BNPB, coba cari gedung negara atau hotel yang bisa dijadikan tempat isolasi, khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak OTG tadi itu ya Pak? OTG itu. Jadi Jawa Barat itu dari kasus yang ada di Jawa Barat kurang lebih 70% itu OTG. Ya. Itu angka yang besar sekali Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya angka sekarang yang aktif tuh di angka 9.000, itu yang di rumah sakitnya mungkin hanya sekitar 3.000 atau 3.500. Ya, nah, sisanya tuh yang OTG itu tadi. Dan untuk hal ini kita juga konsentrasi di Bodebek karena 73% tadi saya katakan angka Jawa Barat itu sumbangan dari Bodebek. Iya, tentu saja Provinsi Jawa Barat juga pemerintahnya ini dan Satgas hariannya juga tidak tinggal diam seperti yang tadi Pak Daud katakan ya, 3T, treatment, testing, lalu kemudian tracing dan treatment. Lalu kemudian menghasilkan 3M itu ya yang kita ketahui bersama. Mendidik masyarakat. Betul. Nah, itu dia PR-nya barangkali mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya bisa ikut disiplin dengan 3M tersebut ya. Sosialisasi termasuk itu dia hukum. Betul. Kita sekarang sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita sudah mengeluarkan Pergub, sebelumnya Pergub disiplin, kemudian keluar instruksi Presiden, kita sekarang sedang membahas dengan DPRD supaya Pergub ini bisa dijadikan Perda. Artinya kalau dijadikan Perda, itu pegangannya lebih kuat. Ada kekuatan ya? Aparat hukum itu bisa sama-sama terjun gitu. Ada dasar hukumnya ya Pak ya. Dan yang tadi seperti yang saya bilang PR-nya adalah pendekatan ke masyarakatnya. Dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana upaya cara pendekatannya kepada masyarakat Indonesia untuk supaya kemudian sadar akan ancaman yang nyata ini gitu Pak. Iya, memang ini kan menyangkut pada target ke depan itu perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku ini menyangkut pada nilai norma yang harus ditanamkan. Tetapi cepat persoalannya kan. Kalau kita refleksi dulu, kita membudayakan pakai helm misalnya, itu kan butuh waktu panjang. Nah, kita ini butuh waktu yang sangat cepat, dan kalau lambat, penyakitnya masuk nanti sudah semua keburu masuk. Jadi ini yang akhirnya menarik untuk kita penegakan law enforcement tadi, karena tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan yang kedua, memang strategi komunikasi publik. Sekarang ini arahnya adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang bukan sekedar ngerti, bukan sekedar tahu, ya. Karena berbagai penelitian yang kami jadikan acuan itu hampir 80-90% itu sudah ngerti,
menghadapi COVID itu harus pakai masker, Betul. harus menjaga, sudah ngerti. Tetapi, bandel apa gimana ya? Ya itulah, itu memang ini menyangkut pada karakteristik budaya masyarakat dan juga Indonesia ini kan banyak sekali stratifikasinya ya. Barangkali kalau di daerahnya belum begitu banyak ya masih abai gitu ya. Dan itu tantangan nasional kita, makanya Pak Presiden kan sekarang ini betul-betul mengizinkan Kominfo bersama-sama dengan Kementerian Keuangan Pak untuk masalah komunikasi publik ini betul-betul harus diprioritaskan. Sebab kalau tidak biayanya lebih mahal, untuk memberikan masukan akhirnya ada tingkat kesadarannya meningkat itu jauh lebih murah dibandingkan nanti kalau sudah kena. Nah kalau sudah kena tambah 5 karena belum terkomunikasi itu bisa lebih banyak. Nah itu hitung-hitungan yang kemudian harus kita upayakan. Namun demikian juga kami akhirnya betul-betul membangun komunikasi, misalkan saya ambil contoh supaya lebih nges gitu ya, itu pakai bahasa lokal. Jadi kalau di Jawa Barat ya bahasa Sundanya gitu ya. Dan itu lebih enak dibandingkan umum sekali gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita kemudian menggunakan pendekatan lokalitas. Lokalitas itu ya bagaimana tokoh-tokoh setempat yang punya pengikut atau pengikut, termasuk kami di dunia medsos juga begitu. Kami menggunakan bagaimana orang-orang yang punya follower banyak itu, yuk kita himbau untuk positive knowledge, menanamkan nilai-nilai positif supaya masyarakat itu sudah ngerti, tidak hanya yang media konvensional, tapi juga anak-anak muda yang influencer barangkali terinformasi yang benar, sehingga memang komunikasi itu tidak hanya sekali ya. Jadi jangan dikatakan lihat TV sekali pentingnya itu selesai, enggak, berkali-kali. Ya, terus menerus, dan itu membutuhkan satu treatment yang inovatif supaya tidak bosan mendengarkan penting. Lama-lama jadi kalau saya nggak pakai masker tuh berarti saya sudah bukan generasi sekarang ini. Ya. Maskernya juga dibuat macam-macam dengan bajunya misalkan gitu, dan itu bagian upaya untuk kita supaya menggerakkan penuh kesadaran bermasker, dan juga kalau kita ada yang dekat kita kasih, akhirnya jadi budaya kalau dekat tuh nggak boleh. Ya, nah ini bagian dari kegiatan sekarang ini namanya Satgas ya, sekarang Satgas. Kami waktu masih gugus tugas kami jadi koordinator komunikasi publik cukup lama itu 5 bulan lebih. Itu betul-betul waduh luar biasa Pak, luar biasa karena perjuangannya ya Pak. Iya, dan pada titik tertentu kalau masih meningkat terus, gimana komunikasi publiknya? Ya memang tidak bisa langsung kayak jarum suntik itu disuntikkan langsung sembuh. Gitu ya? Komunikasi kita itu kan sekarang tidak bisa hipodermik gitu, tetapi sharing of meaning. Jadi kita harus interaktif, harus komunikasi. Akhirnya iya berarti harus gitu. Setuju aku. Nah gitu. Itu yang membutuhkan. Sharing of meaning itu membutuhkan strategi komunikasi yang tidak hanya one way, bahkan tidak hanya two way, tapi multi. Nah ini salah satu upaya juga yang terus kita galakkan. Pendek kata memang ini tantangan peradaban, apalagi sekarang ini kalau dilihat dari sisi ekonomi ya. Jadi sekarang ini kita masuk resesi karena sudah kita dibayang-bayangin sama resesi ini Pak. Nah ini betul-betul jangan kemudian dilihat kok mementingkan ekonomi, bukan, tetapi kita butuh hidup, kita butuh juga tidak tenggelam di dalam suasana duka. Nah ini yang Bapak Presiden selalu mengingatkan, utama kita itu ya sehat utama. Makanya tagline-nya itu kan tadi ya Indonesia sehat, bangkit kan. Tetapi sebetulnya stepnya begini, kalau dari Pak Erick Thohir itu Indonesia sehat, Indonesia kerja, Indonesia tumbuh. Jadi sehat dulu, baru bisa bekerja, baru nanti ekonominya tumbuh. Nah itu yang step-step yang akhirnya dalam komite itu kan ada yang ngurusi kesehatannya, yang di Satgas, ada yang ngurusi PEN-nya ya, nah penanganan ekonominya. Nah jadi itu yang jangan sampai nanti dirancukan atau dibelok-belokkan. Ini sekali lagi mari kita berprasangka baik teruslah, karena musuh kita itu hanya satu ini di dunia ini, bahkan hanya satu, Indonesia juga hanya satu. Jadi ini yang kita, keseriusan kita, ratusan triliun sudah kita gelontorkan, bahkan semua kementerian refocusing, realokasi untuk melawan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh dan juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Hanya pemerintah Indonesia saja tidak cukup ya Pak, ini masyarakat juga harus disiplin, apalagi tadi dikatakan perekonomiannya juga pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar perekonomian kita juga pulih, bukan hanya kesehatan, tetapi ekonomi juga pulih. Ekonomi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kita sendiri juga ya Pak ya. Nah kita kembali lagi ke Pak Daud nih Pak, ini apalagi tadi sudah disinggung oleh Pak Daud mengenai Pak Ridwan Kamil kemarin sudah mengumumkan kalau ada 5 daerah di Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi ini sudah termasuk zona merah. Sudah diadakan evaluasi. Bagaimana hasil evaluasinya Pak Daud? Ya. Jadi memang daerah Bodebek ya itu di antara 5 kabupaten kota yang ada di sana pasti adalah 3 atau 4 yang ada merah di sana. Okay. Kemudian 2-nya di luar Bodebek. Nah tadi seperti saya katakan dengan perkembangan ini Pak Gubernur minggu lalu ada di daerah mana yang merah tuh Kabupaten Kerawang, kemudian Cirebon. Kita setiap minggu rapat dipimpin Pak Gubernur dengan Panglima, dengan Kapolda, dengan Kejati. Oke, minggu kemarin kita gempur katanya Cirebon dan Kerawang. Ya ternyata di sana gempur pindah ke sini. Sekarang kita gempur Kota Bandung. Nah, jadi upaya-upaya itu yang dilakukan. Dan dari hasil evaluasi saya katakan tadi memang Bodebek itu penyumbang terbesar. Untuk itu kita juga di titik-titik tertentu ada fokus ke daerah sana. Tidak berarti daerah lain terabaikan. Seperti diketahui kita ada klaster baru di Jawa Barat, pesantren. Mulai dari Kuningan, kemudian Tasik. Jadi ada kejadian di sana, tim kita juga turun, kemudian berkolaborasi dengan satgas yang ada di kabupaten kota, bagaimana caranya untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hari ini ada yang turun ke Tasik, gitu kan, karena di sana ada pesantren yang terindikasi santrinya. Nah itu dia, dan terpaksa pesantren harus dipulangkan juga ininya siswa-siswanya. Nah bagaimana kelanjutan evaluasi dari penanganan tersebut? Tapi setelah yang satu ini, lagi-lagi harus saya potong dulu sebentar. Kami akan kembali seusai jeda, tetap di Dialog Khusus Bandung TV. Pada tanggal 5 Oktober yang lalu, Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan kalau ada 5 daerah di Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi ini termasuk zona merah. Sudah diadakan evaluasi dan tadi sudah ada hasilnya juga. Kemudian ada klaster baru di pesantren yang terpaksa harus ada beberapa pesantren yang memulangkan para siswa-siswinya untuk kemudian dirumahkan untuk menghindari dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Boleh dilanjutkan Pak Daud? Ini juga di pesantren ini tidak untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sana tidak mudah. Jadi saya kemarin ngobrol dengan salah seorang pengurus pesantren. Di pengurusnya sendiri katanya ada dua pendapat. Yang satu, ini harus dihentikan, santri harus pulang. Tapi yang satu lagi, nggak perlu. Nah itu. Jadi ya tadi seperti katakan Prof. Widodo, ini perlu sebuah komitmen dari semuanya saat Betul. Ya. Dan untuk menumbuhkan komitmen itu harus ada pengertian yang sama, kepercayaan yang sama terhadap apa yang namanya COVID. Ya. COVID ini kan ya orang tidak percaya karena tidak terlihat. Betul. Kalau sudah kena mungkin dia berpercaya. Nah itu dia, jangan sampai ya Pak. Gimana caranya pemerintah gitu kan, dalam hal ini khususnya Prof. Widodo memikirkan ini komunikasi seperti apa yang harus dilakukan. Ya. Nah kita juga di daerah sama-sama berpikir begitu. Saya juga beberapa kali Prof diskusi dengan yang perubahan perilaku di Satgas Pusat, banyak berdiskusi sampai ada seorang psikolog menyampaikan pada diskusi itu, jadi kalau untuk membuat orang itu disiplin, katakanlah memakai masker, tidak cukup hanya dengan sekarang nih, tidak cukup hanya dengan reward and punishment, tapi bagaimana caranya dia tuh harus menumbuhkan belief katanya. Nah itu kan yang sulit, ya, menumbuhkan belief pada diri seseorang. Nah, ini kita lakukan terus.
Kemudian mengenai zonasi ya, yang sekarang 5 daerah merah di Jawa Barat, itu kan hasil daripada evaluasi di tingkat pusat. Jadi setiap minggu kita ini sudah agenda rutin, kita di Satgas dipimpin Pak Sekda itu setiap hari Minggu jam 1 siang kita adakan rapat, laporan dari masing-masing divisi, ya, evaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya apa, minggu depan kita mau mengerjakan apa. Nah, hari Seninnya itu Pak Sekda dalam sebuah forum rapat komite yang dihadiri oleh Forkompimda, Pak Sekda melaporkan. Nah, dari situ Pak Gubernur mengambil keputusan, kebijakan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita rutin gitu. Jadi evaluasi itu seminggu sekali kita berjalan. Dan ya mudah-mudahan lah upaya kita dengan 5 nilai tadi, Jawa Barat bisa terus bertambah baik ya. Dan ini tentunya perlu usaha kita semua. Betul sekali. Usahanya tadi dikatakan oleh Pak Daud, terus menerus secara ngebut barangkali ya Pak ya, semuanya langsung diaplikasikan di berbalapan dengan virus. Nah itu dia, harus cepet-cepetan, kita harus menang ya Pak Daud ya. Nah ini juga mungkin barangkali kita sudah tahu ya, banyak program, banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah untuk kemudian bukan hanya memulihkan kesehatan tetapi juga memulihkan ekonomi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Daud bahwa ada 2 satgas yang bergerak di bidang ekonomi dan bergerak di bidang kesehatan. Nah, yang kita sekarang ingin tanyakan, barangkali di ekonomi sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan ada program-program baru yang dipersiapkan, Pak Prof? Ya, jadi memang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam arti yang makro gitu ya, kita kan sekarang ada namanya Bangga Buatan Indonesia. Dan itu segmennya yang akan kita garap adalah UMKM. Kita itu punya 60 juta lebih UMKM dan itu punya kontribusi 60% untuk PDB ya, untuk pendapatan gross domestic bruto, dan itu penting. Makanya kita sekarang nyentuh itu. Apa yang disentuh, di samping kita juga ada yang dibantu hibah untuk UMKM yang mikro ya. Kemudian juga ada pemotongan pajak ya, penghasilan. Juga ada berbagai upaya untuk membantu di bidang marketing. Nah, pergeseran dulu jualannya itu langsung ya, offline, kita sekarang ini harapkan jualannya online. Okay. Makanya Bangga Buatan Indonesia ini yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tanggal 14 Mei yang lalu, itu sampai sekarang itu sudah ada angka lebih dari 2 juta UMKM yang bertransformasi ke digital. Semangatnya apa? Semangatnya mari kita masih menggerakkan ekonomi, tapi tidak kemudian jajan di alun-alun bersama-sama gitu ya, kumpul-kumpul gitu, tetapi kita bisa lewat beli di marketplace ya, lewat marketplace, dan akhirnya menumbuhkan pendapatan buat yang nganterkan ojeknya. Ekonominya UMKM-nya juga tumbuh dan kita terlayani juga, karena memang ini adaptasi kebiasaan baru ini betul-betul kita harus merubah cara berpikir hidup kita berdampingan dengan COVID. Kita jangan main-main menyepelekan itu, hanya memburu kesenangan. Kalau nggak kongko-kongko itu nggak nyaman. Nah itu masa lalu, itu sudah masa lalu. Masa saat ini itu kita harus betul-betul adaptasi kebiasaan. Kalau nggak kita bisa kena nanti. Nah itu yang ekonomi, sehingga Bangga Buatan Indonesia itu implikasinya bangga buatan tetangga, karena kan yang jualan sebetulnya hanya sebelah situ gitu ya. Tapi kita belinya lewat teknologi virtual ini, dan itu memberikan pemerataan pada yang nganterkan, pada yang, dan seterusnya. Nah ini cara kerja kita yang harus kita akhirnya menjadi sebuah keyakinan tadi Pak. Jadi sudah kita yakini, iya ya, saya sekarang harus bisa memberikan yang nganterkan sini 3.000 lumayan, dia dapat pendapatan juga, saya juga dilayani. Nah, pola-pola nilai-nilai budaya baru ini yang harus menjadi bagian dari keyakinan kita untuk melawan COVID. Jadi melawan COVID itu tidak harus kayak berkelahi, itu tidak, tetapi mensikapi karena COVID itu cara kerjanya seperti itu, kita harus cara kerja seperti ini supaya nggak kena. Bahkan kalau di dalam gugus tugas sekarang Satgas itu, kalau kita mau memenangkan peperangan itu, kita harus ngerti kekuatan kita harus ngerti strategi, kekuatan lawan, dan itu harus kita mainkan dalam strategi. Sehingga
kita sudah tahu sebenarnya perilakunya COVID, sudah tahu. Senjata kita itu hanya 3 tadi, ya, pakai masker, jaga jarak, dan kemudian kita selalu cuci tangan. Itu simple kan, tetapi mari kita elaborasi itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita nyaman gitu loh ya. Ya, jualan tadi, karena apa? Kita akhirnya juga bisa makan macam-macam, belanja apa-apa dan hidup kan ekonominya, tetapi COVID nggak bisa bergerak, mau melawan dari mana ya? Nah, itu dia, betul sekali. Itu mari semuanya, termasuk mari kita bangga. Di Kominfo ada namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu, kalau nanti kita sudah download, Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa melihat di sini ini warnanya apa. Oh, ternyata merah, berarti di daerah saya, di kampung saya ini ada yang positif COVID ini. Nah, mari kita jadikan kalau kampung kita itu merah, itu berarti saya belum berhasil. Karena saya bagian dari kampung itu. Nah, jadi mari kita banggakan, saya bangga Peduli Lindungi saya hijau. Berarti kampung saya hebat. Kenapa? Memenangkan COVID. Ya. Jadi itu menjadi gerakan kultural yang bisa kita jadikan contoh. Mari kita apresiasi. Kalau hijau sebulan, misalkan kampung, kita kasih apresiasi oleh gubernur, misalkan itu. Karena Pak Gubernur kan ngasih promosi virtual itu kan menarik ya, itu yang apa, iklan apa. Sekarang mari kalau kampungnya hijau, kasih apresiasi. Nah, itu supaya apa? Supaya memang ada keinginan bergaya hidup baru, melawan COVID itu gaya hidup, bukan tekanan, bukan susah, bukan menderita gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, itu dia, kita sedang menuju ke gaya hidup yang baru ya Pak ya, adaptasi kebiasaan baru seperti tadi, belanja sekarang secara online, bukan hanya kita memberikan dalam tanda kutip sedikit rezeki kepada orang-orang, barangkali kita juga bisa terhindar meminimalisir kontak langsung bersama orang-orang yang lain ya Pak. Kalau di Jawa Barat sendiri Pak Daud, apalagi mungkin untuk di area Bogor, Depok, dan Bekasi, ini juga daerah ya atau wilayah penyangga untuk ibu kota. Gimana Pak Daud? Ya, jadi begini, untuk Bodebek, ya, untuk penanganan COVID di sana, itu kita mirroring dengan DKI. Jadi DKI begitu, Bodebek sekarang masih PSBB proporsional. Di luar Bodebek kita sudah AKB. Nah, mengenai kehidupan ekonomi memang kemarin sempat dibahas, Pak Gubernur DKI minta Bodebek supaya persis sama dengan DKI. Artinya kalau DKI semua kan tutup, ya, termasuk restoran. Restoran hanya bisa take away dan sebagainya. Nah, ini masih ada dari kepala-kepala daerah ya yang masih ada keberatan dengan hal tersebut. Akhirnya waktu itu Pak Menko Maritim memutuskan, karena masih begini kita menyesuaikannya di daerah Bodebek bahwa yang namanya pusat-pusat kegiatan termasuk restoran, termasuk kafe itu hanya boleh buka sampai jam 18. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya masih ada kenaikan ya mungkin bisa seperti DKI hanya boleh take away gitu kan. Jadi pada intinya kita menyesuaikan. Kemudian mengenai program-program ekonomi juga kita banyak bantuan dari pusat. Nah, ini dari Satgas Pemulihan Ekonomi ini yang bekerja keras, ada 7 divisi di sana sesuai dengan bidang-bidangnya, ada UMKM dan sebagainya. Kemudian dari aspek pemerintahan kita sendiri tadi seperti dikatakan oleh Prof. Widodo bahwa kita memang fokusnya untuk bisa menghidupkan dulu ini UMKM. Jawa Barat punya program misalnya 10 juta masker. Kita berdayakan UMKM untuk bisa membuat 10 juta masker itu. Kemudian juga di bantuan sosial dari gubernur, karena dulu ada masalah dengan telur, telur diganti dengan masker. Kita berdayakan juga UMKM. Di samping itu Pak Gubernur juga ke aparaturnya mendorong untuk bisa segera membelanjakan APBD gitu ya. Karena ini yang bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat, salah satunya itu. Dan terakhir barangkali bahwa dari program-program infrastruktur yang berjalan sekarang di Jawa Barat itu dengan teknik para ahlinya bagaimana caranya supaya program ini tidak hanya padat modal tapi diupayakan untuk bisa jadi padat karya ya, terutama untuk masyarakat kita di desa. Dan alhamdulillah bantuan desa juga sudah berjalan, sudah banyak program padat karya
pedesaan ini kita berharap bisa menjalankan roda perekonomian. Dan dari hasil rapat evaluasi memang ada pergerakan, ada pertumbuhan ekonomi. Ya hanya tadi pertumbuhan ekonomi ternyata dia sejalan juga dengan pergerakan orang gitu. Nah, pergerakan orang ini yang menumbuhkan kenaikan COVID. Jadi kembali tadi bahwa ekonomi ini berjalan, tapi masyarakat tadi harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan baru ini. Kalau kebiasaan baru bisa dipatuhi oleh semua masyarakat, insya Allah angka COVID-nya menurun, ekonominya bisa makin. Makanya tema kita pada hari ini adalah Indonesia Pulih, Ekonomi Bangkit ya. Jadi dua-duanya harus berbarengan barangkali ya Pak Daud. Apalagi mungkin Indonesia sekarang juga sedang dibayang-bayangi seperti yang tadi Pak Prof katakan, ada resesi, orang-orang pada takut. Tapi kalau boleh optimis ini Pak Daud, Pak Prof, ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, perekonomiannya masih jauh ya. Kita masih lumayan lah ya Pak Prof ya, masih untuk minusnya juga tidak terlalu jauh. Semoga juga tidak terlalu lama dengan keadaan seperti ini. Dan tadi ada program pemulihan ekonomi nasional. Nah, sudah tadi disebutkan UMKM menjadi prioritas juga. Prioritas-prioritas lainnya apalagi? Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Indonesia Pulih, Ekonomi Bangkit. Dua-duanya harus berjalan secara berdampingan demi kepentingan kita semua Indonesia. Dan tentu saja tadi kita sudah disinggung mengenai program ekonomi nasional. Udah disebutkan bahwa prioritas pertama untuk UMKM, jadi kemudian dilatih atau diberikan pengetahuan mengenai cara berjualan yang baru juga gayanya ya. Seperti apa progresnya Pak Prof? Ya, jadi memang masyarakat sekarang ini mulai merasakan ternyata jualan online itu banyak manfaatnya, lebih efisien prosesnya, marketing terutama, dan juga ternyata keuntungan karena biaya produksinya juga sama. Nah, yang menarik lagi juga ada keinginan untuk menyajikan produk-produknya ke dunia virtual. Nah, ini akan ada kolaborasi dengan para yang memotret, yang men-shoot videonya. Jadi ini akhirnya ada profesi-profesi baru yang lahir yang bisa saling menguatkan di dalam struktur ekonomi di daerah-daerah itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Makanya guliran UMKM-nya maju, ada profesi baru lahir, ada yang membantu memasarkannya, dan konsumen juga terlayani, nggak kemana-mana. Jadi implikasi ini menjadi sesuatu yang akan kita gulirkan terus agar supaya nanti masyarakat secara menyeluruh bisa menjalankan peran ekonominya sebagai aktor-aktor di daerah yang kecil-kecil tapi jumlahnya banyak, 60-an juta tadi, dan itu akan bisa mengangkat. Memang ini berkejaran dengan waktu ya, kita berkejaran. Dan hitungannya itu kalau di dalam penetapan resesi itu kan per 3 bulanan, jadi ini memang berkejaran dengan waktu, sehingga tadi disampaikan di Jawa Barat juga adanya segera diserap dana pemerintah yang di daerah itu. Di pusat juga begitu, segera diserap. Dan juga penyerapannya kalau bisa didistribusi, tidak hanya ditangani oleh satu institusi, tapi kemudian ada padat karyanya tadi. Nah, ini penting karena sekali lagi supply demand ini menjadi kekuatan untuk bisa menghidupkan ekonomi. Ekonomi itu kan jual beli kan kayak gitu ya. Jadi kalau transaksinya terjadi dan makin banyak, itu akan makin kita, termasuk UMKM itu sekarang diberikan layanan untuk bisa melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Nah, ini misalkan kesempatan ya, ada kesempatan itu. Jadi itu yang kemudian betul-betul kita akan melahirkan struktur ekonomi yang makin kuat, makin mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau sudah nanti masuk pada era digital, transformasi digital, sekarang ini sedang kita galakkan. Jadi kami ingin sampaikan, Indonesia sekarang ini ingin menuju pada akselerasi transformasi digital. Jadi besok itu memang hidupnya digital, masyarakatnya digital. Dan itu peluang
kalau Pak Presiden selalu mengatakan ini kan kita ini yang rebooting ya, sedang kena COVID, setelah itu nanti langsung melompat. Nah, kita kan punya banyak penduduk, dan penduduk kita itu jangan hanya konsumennya orang asing, produk asing, tapi produknya sendiri. Cara komunikasi pemasarannya era digital, dan daya belinya luar biasa karena kita ini sebetulnya punya daya beli yang hebat dan disasar oleh orang asing. Nah, kita tumbuh ini, jadi nasionalismenya di dalam bidang ekonomi mudah-mudahan dengan COVID ini kelihatan, karena kita kemudian ingat lagi ada gotong royong, ya. Dan kita punya ideologi Pancasila, jadi kita sekaligus penanaman nilai-nilai ideologi yang sudah digali oleh para founding fathers itu di era COVID ini kita gaungkan, dan itu menjadi kekuatan. Sekali lagi di tengah situasi pandemi yang nampaknya kok semuanya susah, kita ambil positifnya lah, kita ambil challenge-nya, tantangannya supaya kita kemudian bersama-sama jadi guyup kan ini, kita guyup. Nah, itu yang saya kira penting, sehingga kami pun juga sekarang ini sedang menggalakkan Pak Daud bagaimana ini pilkada di era pandemi ya. Tidak gampang, tetapi justru inilah tantangannya bagaimana sekarang ini para kontestan yang akan memperebutkan pimpinan daerah itu menggunakan akalnya virtual. Inovasi virtual, dan itu membutuhkan challenge. Jadi jangan kemudian tetap nekat dengan model lama, itu sudah kuno lah. Gitu. Kita juga sedang menggaungkan jangan memilih orang yang masih cara kuno, ini sudah jalannya digital. Gitu. Nah, sehingga challenge ini menjadi sesuatu yang bukan menakutkan, tetapi sesuatu yang memberikan prospek. Kalau kita mau melompat itu kan mesti ada challenge. Ya, demokrasi kualitasnya di challenge dengan virtual. Dan itu yang saya kira kita selalu berpikir positif, berpikir maju, bukan berpikir mundur. Ya, ini bagian dari, karena apa? Di dalam berbagai situasi pada saat kita ada event-event besar, nilai ekonomisnya mesti ada. Ya, nilai misalkan sekarang ini kehidupan Zoom, webinarnya jadi banyak sekali. Luar biasa, iya. Luar biasa, ya luar biasa. Dan yang ikut itu juga akan mendapatkan bantuan pulsa seperti sekarang ini di Mendikbud itu ya, dosen dikasih, mahasiswa dikasih, siswa dikasih, dan itu bagian dari guliran ekonomi. Ini kan justru kita membutuhkan inovasi kreativitas menghadapi COVID, dana pemerintah dimasukkan tetapi tetap aman COVID. Itu seninya di situ. Nah, itu justru saat ini harus dijadikan momentum barangkali ya Pak Prof. Momentum yang itu juga betul-betul jangan kita berpikir mundur, wah besok aja lah, wah mundur. Ini kita ketinggalan ya Pak? Iya, ketinggalan. Dan ini nggak bisa dikejar lagi. Jadi memang membutuhkan satu semangat, karena arahan Pak Presiden bahwa Indonesia ini tahun 2045 itu 1 abad. Dan kita sudah diramalkan oleh seluruh ahli dunia, kita itu akan menjadi 5 besar negara di dunia ini. 5 besar. Dan ada naik kelas. Padahal kita masuk G20 ya, ini bukan 25 besar. Jadi ini yang menunjukkan siapa yang mengangkat 5 besar itu, ya kita rakyat Indonesia. Sehingga kita harus berpikir maju, jangan hanya saling menyalahkan, jangan hanya nyari bedanya, tapi carilah samanya untuk melawan COVID, untuk menjadi negara maju. Betul sekali. Sebelum ke Indonesia, barangkali Jawa Barat juga lagi sibuk juga nih ya Pak Daud ya. Kalau di Jawa Barat sendiri seperti apa Pak Daud? Ya, di Jawa Barat juga sama Pak. Jadi tadi banyak startup ya yang punya bikin marketplace dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ada satu hal juga, Jawa Barat tuh dikenal sebagai gudangnya industri Indonesia. Nah, ada kabar baiknya dari hasil survei tim dari Satgas Pemulihan Ekonomi bahwa di 1 bulan terakhir ini Jawa Barat ada peningkatan ekspor, Pak. Ada peningkatan ekspor, mudah-mudahan ini bisa tumbuh terus gitu kan. Dan tentunya ini akan menggerakkan juga sektor-sektor yang lain. Jadi ya itulah di Jawa Barat ya, dari ekonomi kita ikut dengan pusat ya, di samping juga daerah melakukan hal-hal tadi, percepatan penyerapan anggaran, kemudian dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan penanganan COVID ini juga bagaimana caranya, misalnya untuk masker yang asalnya sulit, sekarang sudah banyak industri ya di Bogor di mana dia bikin masker bisa
harga murah dan itu kita pakai. Dan kualitas di Jawa Barat, bukan hanya di Jawa Barat, barangkali kualitas barang-barang atau produk di Indonesia ini tidak kalah bagusnya. Betul sekali. Jangan sampai nanti produk dari kita lalu kemudian diekspor, terus kita juga yang beli dilabeli sama lain bahkan jauh lebih mahal. Barangkali kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya Pak Daud ya. Nah, bagaimana tips atau himbauan dari Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat ini untuk kita warga Jawa Barat akan menang melawan COVID-19 tapi juga menang di bidang ekonominya, Pak Daud? Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Widodo sebelumnya bahwa kita tuh harus optimis, bahwa kita tuh harus berdisiplin, dan kepada masyarakat juga dengan adanya kenaikan kasus positif, misalnya Bandung jadi merah, itu kita tidak usah panik. Kita tidak usah panik. Memang perjalanan COVID itu seperti itu. Hanya yang jelas kalau misalnya daerah kita sekarang statusnya naik misalnya ini, yang perlu adalah waspada. Ya, kita tetap waspada dan kuncinya 3M. Ya, mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak di kegiatan apapun. Usahakan. Saya kadang-kadang menyampaikan ke audiens bahwa saya tuh selalu menganggap diri saya tuh seperti seperti seorang OTG. Artinya kalau saya OTG, saya pasti akan menjaga jarak ke Prof. Widodo. Gitu kan? Kemudian saya akan selalu rajin cuci tangan, saya akan memakai masker yang benar. Gitu. Nah itulah mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat bisa taat dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi memang sulit ya untuk kita membuat sebuah kebiasaan yang baru. Tapi bagaimanapun kita harus beradaptasi. Mungkin sudah sunatullah caranya begini. Indonesia 2045 insya Allah ditakdirkan jadi 5 negara terkuat di dunia. Tapi tantangannya sekarang. Bagaimana bangsa Indonesia bisa melahirkan berbagai inovasi untuk bisa menghadapi kemajuan di masa yang akan datang. Mau tidak mau harus maju seperti yang tadi Pak Prof katakan. Kalau kita tidak maju, tidak mengikuti zaman, ya ketinggalan ya Pak Prof. Ada tambahan sedikit untuk closing statement. Kayak itu loh, kayak binatang dinosaurus itu. Kalau kita nggak adaptasi, punah. Jadi ini tantangan peradaban, sehingga masyarakat Jawa Barat saya kira sudah sangat cepat untuk mengantisipasi ini, dan ini menjadi benchmark Pak, bahwa Pak Gubernur ini luar biasa ya, sampai pada adaptasi kebiasaan baru itu kita adopt dari Jawa Barat itu, karena memang bisa menjadi bahasa komunikasi yang mudah dipahami, termasuk juga kalau secara nasional mari kita jadikan kalau kita mau naik kelas itu memang ada ujiannya, dan ini ujian untuk naik kelas, bukan turun kelas, naik kelas. Oleh sebab itu mari kita sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ini senantiasa kalau ada ujian itu mudah-mudahan akan meningkatkan derajat kita. Dan kalau kita kemudian mencermati dunia ini dengan ilmu kita, mudah-mudahan derajat kita juga naik, karena derajat orang yang berilmu itu ditingkatkan. Jadi inilah tantangan peradaban bangsa Indonesia yang religius ya, karena kita kan sila pertama Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul mari kita cerna, kita maknai dengan baik. Mari kita kritis tapi konstruktif. Positif untuk kebaikan ya. Inilah yang menjadi karakter masyarakat Indonesia yang harus kita tumbuh kembangkan terus-menerus. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Widodo Muktio, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Daud Ahmad, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Anda telah 1 jam bersama kami. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat 3M, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.